Billy, selamat pagi, selamat bergabung. Ya, selamat pagi Pak. Mohon maaf ini ya misinformasi, jadi harusnya jam 8 waktu Indonesia Timur, bukan waktu Indonesia Barat ya. Iya, jadi memang kalau jam 6, jam 8 waktu Indonesia Timur berarti jam 6 pagi di Jakarta. Memang saya belum mulai beraktivitas pagi-pagi itu. Saya biasa baru jam 7 pagi. Oh begitu. Iya Pak. Jadi kita di Sorong mengundang Bapak, artinya untuk bisa memberikan kita speech pada acara ini sebelum Bapak masuk di istana. Kalau sudah masuk di istana mungkin jauh lebih pasti kesibukan pasti lebih banyak lagi. Ya. Bapak sehat-sehat saja? Ya, puji Tuhan, sehat-sehat selalu. Iya Pak, iya. Kampus kami ada di Tanjung Kasuari, Bapak, di Tanjung Kasuari di Sorong. Iya, kayaknya saya sering lewat. Kemarin waktu dengan Mas Nadiem juga kita di Sorong ya, kita di Sorong sama Mas Menteri kita juga lewat, tapi kita kemarin membuka kampus yang di Aimas ya, di Kilo 12 ya. Iya, pelayaran. Kita resmikan kampus pelayaran ya, betul. Kita belum sempat belok ke Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Kami di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini. Iya, betul. Iya Pak. Terus ada Pak Ali, ya. Sementara kita tunggu Ibu Direktur lagi sholat, kemudian ada Pak Ali Ulat, ya, ada Pak Ali Ulat. Iya. Selamat pagi Pak Billy. Selamat pagi Pak Ali. Pak Ali, iya Pak. Ya. Saat ini kita masih ada 3 program studi, Bapak. Ada 3 program studi, semuanya terkait dengan kelautan dan perikanan. Ada budidaya, perikanan, ada penangkapannya, dan ada mesin perikanan. Tapi kita lagi sementara upgrade untuk proses D4, Bapak. Iya. Jadi kemarin memang, nanti kita bicara-bicara nanti ya, tapi mungkin sambil saya dijelaskan terus tentang Politeknik Kelautan dan Perikanan, Pak, sambil menunggu Ibu Direktur, saya bisa dikasih banyak info mungkin sama Pak Kadarusman tentang Politeknik ini ya. Ya, kami mic khusus untuk ini kepada Wakil Direktur Bidang Akademik, kepada Pak Ali. Monggo Pak. Oh iya, baik, sekilas info Pak Billy, saya menyampaikan tentang Politeknik Kelautan Perikanan Sorong. Kami mulai berdiri tahun 2001. Waktu itu hanya ada 2 program studi, yaitu teknologi penangkapan ikan dan teknologi mekanisasi perikanan. Kemudian di tahun 2003 kami menambah 1 program studi, yaitu teknologi budidaya perikanan. Kemudian berjalan di tahun 2016 kami merubah 2016 kalau nggak salah, dari pertamanya Akademi Perikanan Sorong. Kemudian kami beralih merubah bentuk nama menjadi Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Sampai saat ini kami masih menyelenggarakan program studi D3 dan mudah-mudahan di tahun ini atau tahun depan kami akan upgrade naik ke diploma 4. Seperti itu Pak Billy. Baik, terima kasih banyak Pak Ali. Sekarang Ibu. Jumlah mahasiswanya kalau boleh tahu? Jumlah mahasiswanya? Ini jumlah tarunanya sebanyak 346 taruna. Jadi taruna kami yang makan dan akomodasi ditanggung oleh negara. Seperti itu. Baik. Dan seperti Politeknik kedinasan yang lain, dia seperti apa nih penyerapan lulusannya? Ya, untuk serapan lulusan kami lebih banyak kami fokuskan anak-anak untuk membuka lapangan kerja sendiri atau mereka masuk ke dunia industri perikanan. Dan terlepas juga yang pengiriman dari daerah-daerah, biasanya itu setelah selesai Pemda mengambil kembali untuk ditempatkan ke dinas-dinas asal mereka. Baik. Ibu Direktur, Ibu Direktur, selamat bergabung kembali setelah sholat. Silakan Ibu menyapa Bapak Billy, sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, selamat pagi Pak Billy. Selamat pagi Bu Direktur. Ya, saya mohon maaf Ibu ini. Iya, ini ada. Kami sudah standby, Iya, ada misinformasi. Jadi
6 waktu Indonesia Barat sama ternyata acaranya 6 waktu Indonesia Timur. Jadi artinya sebenarnya pukul iya jadi memang belum beraktivitas saya kalau pukul 6 pagi. Jadi sementara jadwal saya dikelola oleh tim saya. Jadi memang ada kesalahan teknis di internal kami. Ya. Baik, terima kasih. Kami mohon maaf ya. Mengapa ya, kami sabar menunggu Bapak. Jadi sambil menyelesaikan hal-hal kecil yang bisa dikoordinasikan pada saat sejak tadi pagi. Ya, selamat datang di kampung halaman kembali Bapak. Terima kasih Bu Direktur. Iya, terima kasih Bapak sudah berkenan untuk hadir bersama kami. Iya. Barangkali kita bisa mulai Bapak ya, kita ada sedikit seremonial yang akan kita selenggarakan pagi ini dan nantinya Bapak akan membuka acara pada pagi ini ya. Maka saya serahkan kepada Pak Kadarusman dan timnya untuk segera kita mulai saja. Terima kasih banyak Ibu Direktur, Bapak Billy dan sejawat sekalian, acara kita mulai. Silakan, Mbak. Baik, saya akan mulai acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Billy Mambrasar, staf khusus Presiden Republik Indonesia atas berkenannya beliau untuk meluangkan waktu hadir pada acara Lokakarya Inovasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Ucapan yang sama kami sampaikan kepada Sivitas Akademika yang akan hadir seharian penuh pada acara ini. Acara Lokakarya Inovasi pada hari ini merupakan rangkaian acara kegiatan tahunan dari program Decade of Innovations. Melalui program ini, kami berkomitmen untuk menghasilkan karya inovasi berbasis sains, teknologi, dan kultur akademik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan rahmat dan kesehatan untuk beraktivitas. Bapak Billy Mambrasar, Ibu Direktur dan Sivitas Akademika, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dari panggung ibuku. Indonesia tanah air, marilah Indonesia bersatu, hiduplah rajaku, hiduplah. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Selesai. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita menundukkan kepala dan hati sejenak, memohon doa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa demi kelancaran acara ini. Doa akan disampaikan oleh Bapak Cornelis Edison Huwai. Kepada Bapak Edison, dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan acara ini, mari kita akan berdoa.
dan izinkanlah saya pada saat ini memimpin dengan doa sesuai keyakinan saya yaitu agama Kristen, dan Bapak Ibu yang lain dapat menyesuaikannya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, atas kasih dan anugerah-Mu Bapa kami boleh ada hingga saat ini. Kami percaya bahwa ini semua karena anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami boleh sama-sama akan mengikuti Lokakarya yang sangat luar biasa, acara dari program dari Kuniran ya Tuhan, Kantor Urusan Inovasi ya Tuhan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan ya Tuhan acara ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau memberkati ya Tuhan, sehingga acara ini Tuhan bukan hanya sebagai sesuatu yang biasa saja, tetapi dari acara ini Tuhan akan memunculkan banyak inovasi ya Tuhan dari para dosen yang ada, sehingga akan meningkatkan pengembangan ya Tuhan daripada politeknik ini, sehingga politeknik ini menjadi politeknik yang inovatif dan unggul ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan para dosen ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, pengetahuan yang luar biasa, sehingga mereka boleh menghasilkan ya Tuhan inovasi yang terbaik ya Tuhan, bagi kampus ini, bagi bangsa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di saat ini juga ya Tuhan, hamba-Mu Tuhan, Bapak Billy Mambrasar, yang telah Engkau tempatkan sebagai staf khusus Presiden, yang saat ini berkenan hadir ya Tuhan bersama kami Tuhan, walaupun ya Tuhan melalui jaringan yang ada. Kami percaya Tuhan bahwa ini semua Tuhan rancangan-Mu Tuhan bagi kami Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Mari ya Tuhan Yesus Engkau memberkati hamba-Mu ini dalam tugas setiap hari ya Tuhan. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan-Mu Tuhan bagi hamba-Mu. Engkau memakai dia luar biasa ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan dia dapat memberikan ide-ide yang terbaik ya Tuhan dalam pengembangan ya Tuhan kampus ini ke depan, bangsa, bahkan ya Tuhan bangsa Indonesia ke depan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Inilah seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan kami taruh ya Tuhan seluruh rangkaian kegiatan Lokakarya ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, acara selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Kepada Ibu Dr. Anda Endang Gunaisa MSI, kami persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Vina, ya. Yang saya hormati, saya banggakan, Bapak Gresia Billy Yosafat Y. Mambrasar, staf ahli Presiden Republik Indonesia, bidang kreativitas dan inovasi pembangunan Republik Indonesia. Bapak Ibu dosen unsur pimpinan, Wadir 1, 2, 3, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Politeknik KP Sorong yang berbahagia. Betapa bersyukurnya kita pagi ini, walaupun kita telah menunggu lama dan akhirnya kita mendapatkan anugerah dihadiri oleh putra daerah yang sungguh luar biasa. Jika kita tidak daring, mungkin kita akan tepuk tangan bersama untuk beliau. Rasa syukur yang tinggi, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan kesempatan baik ini, sehingga kita bisa sebentar lagi akan membuka Lokakarya Decade of Innovation, One Lecture, One Innovation, yang diselenggarakan oleh Kantor Kuniran, yaitu salah satu unit international office yang dimiliki oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Sedikit informasi untuk Bapak Billy yang kami hormati, bahwa Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong saat ini sedang mengejar untuk menjadi kampus yang unggul. Salah satu yang dilakukan adalah seperti hari ini.
Kita membuka lokakarya yang akan dibuka oleh Bapak Billy, kemudian kita akan melakukan secara kontinu, secara bertahap, inovasi-inovasi yang akan dilakukan oleh para dosen dan juga tenaga kependidikan serta mengajak pula taruna-taruni kami. Ada 3 program studi yang saat ini sedang bergabung, sedang belajar bersama kami, yaitu teknik penangkapan ikan, kemudian mesin perikanan, dan teknik budidaya perikanan. Jumlah taruna-taruni kami saat ini adalah 345. Dengan dosen berjumlah 33 orang, dan diantaranya 6 doktor yang ada di kampus kami. Bapak Billy yang saya hormati, tidak panjang lebar, saya justru ingin mendapatkan banyak masukan dari Bapak Billy pada hari ini, sekaligus memberikan waktu, memberikan mic dan layar kepada Bapak untuk bisa membuka lokakarya Dekade of Innovation yang digagas oleh Kuniran dalam ini. Grecia Billy Yosafat Y. Mambrasar. Terima kasih Ibu Endang. Halo, ada masalahkah di koneksinya? Halo, baik, terima kasih Bu Direktur. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya mari kita menyimak sambutan dari Bapak Gracia Billy Yosafat Yobel Mambrasar, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia. Beliau adalah saudara kita dari Serui, menamatkan S1-nya di Institut Teknologi Bandung, dan menyelesaikan magisternya di Oxford University, Inggris, United Kingdom. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, beliau merupakan satu-satunya staf khusus presiden yang berasal dari tanah Papua, yang tengah menjadi inspirator muda Indonesia dan menjadi kebanggaan kita semua. Dan kami mohon berkenan Bapak untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Kepada Bapak Billy Mambrasar, kami persilahkan. Terima kasih Dipersilahkan Pak. Iya, mohon izin tadi Pak, internet adalah salah satu kendala pada saat daring seperti ini. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih Ibu Direktur, Kakak Moderator juga terima kasih. Sudah pertama saya mengucapkan terima kasih karena sudah mengundang saya, karena memang selama ini saya punya tempat favorit kalau misalnya lewat Sorong dan tinggal beberapa hari di Sorong. Kalau makan dan kerja, misalnya kerja untuk cari inspirasi menulis atau membaca buku itu biasanya saya ke Tanjung Kasuari Resort. Dan kalau ke Tanjung Kasuari Resort situ saya pasti lewat depan Politeknik. Dan saya selalu lewat berulang-ulang Politeknik, tapi memang belum sempat belok karena selama sebelum ditunjuk sebagai staf khusus itu saya sering ke Sorong untuk mengisi kuliah di Politeknik Saint Paul, kemudian di Universitas Victory juga, di Unimuda, di beberapa kampus saya selalu diundang untuk mengisi kuliah. Juga saya bersama dengan teman-teman anak-anak muda, anak-anak asli Papua Sorong ya, kita membuat beberapa pusat belajar. Kita mendirikan pusat belajar untuk membantu beberapa kelompok-kelompok anak-anak usia dini untuk mereka belajar tentang kewirausahaan, bahasa Inggris, dan inovasi sedini mungkin. Jadi pernah ketika saya bekerja sama dengan SKK Migas Pamalu atau Papua Maluku, saya sempat tinggal di Sorong tuh sampai 2 bulan. Dan saya punya tempat favorit untuk kerja dan mencari ide itu adalah tadi saya bilang Tanjung Kasuari Resort, dan selalu lewat depan situ. Jadi akhirnya puji Tuhan ya, alhamdulillah hari ini saya bisa diundang bicara walaupun lewat virtual dan bisa tampil di depan Civitas Akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Saya berharap kalau memang pandemik sudah selesai, mungkin kita bisa secara fisik melakukan banyak program bersama, karena memang kemarin terakhir bulan Desember itu saya juga sempat turun ke Sorong bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya, Pak Edi ya. Ya, jadi Edi Prabowo. Jadi bersama dengan Pak Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, dan Menteri Bappenas, kami turun di Sorong. Lalu
kami kemudian ke Raja Ampat, saya ke Raja Ampat bersama Menteri Bappenas ke Pulau Arborek, sementara Pak Edi Prabowo dia ke Pulau Misol kalau tidak salah. Nah, itu pertemuan terakhir, dan dalam pertemuan tersebut dengan teman-teman dari Kementerian Kelautan dan Perikanan memang kami sempat berdiskusi tentang beberapa ide-ide. Jadi beberapa ide yang sempat kita diskusikan tahun sebelumnya ketika saya diundang sebagai pembicara dan narasumber di acara resminya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Situ saya sampaikan untuk melakukan inkubasi millennials atau anak-anak muda untuk menjadi pelaku usaha dan inovator dalam bidang kelautan dan perikanan. Nah, pada saat kita berdiskusi tersebut, memang bersama dengan dirjen yang terkait sudah ada perencanaan penganggaran khusus untuk menciptakan inovator-inovator dalam bidang kelautan dan perikanan ini, dan dia juga mencakup 3 program studi utama dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong ini. Dan memang saat itu sasarannya ketika saya berpikir bagaimana untuk melakukan program ini secara implementatif di lapangan, saya langsung berpikir bahwa Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong akan menjadi mitra kami di Provinsi Papua Barat, dan juga untuk di Provinsi Papua akan ada mitra yang lain juga untuk 2 provinsi ini dalam menciptakan inovator dan entrepreneur, dan itu akan ada penganggaran khusus. Akan tetapi memang belum berjalan dengan baik, dengan kita lihat adanya apa yang terjadi tentunya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan sedang adanya proses restrukturisasi dan reshuffle, maka memang masih terhambat. Tetapi saya berharap ke depannya ketika nanti kemudian sudah lebih jelas lagi untuk perubahan struktur dan yang lain-lain di kementerian ini, maka kita akan bisa melanjutkan hal yang sama. Nah, kita bisa melihat judulnya Decade of Innovations, dan saya bersyukur bahwa ternyata Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong berpikir sampai ke arah sana. Tadi disampaikan, kami tidak hanya menyediakan atau berpikir berfokus utama dalam menyediakan lulusan-lulusan yang untuk mengisi lapangan pekerjaan, tetapi kami justru mendorong anak-anak ini untuk menjadi penyedia lapangan pekerjaan, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Dan ini sangat saya syukuri karena memang kita lihat untuk Provinsi Papua Barat sendiri, sektor kelautan dan perikanan masih akan menjadi sektor kunci dalam perencanaan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang yang telah disusun. Khususnya dalam Grand Design Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, di mana memang saya juga masuk dalam tim penyusun percepatan rencana aksi ini, maka sektor kelautan dan perikanan yang terintegrasi dengan perancangan kawasan ekonomi khusus di Sorong, di mana akan ada perencanaan pembangunan pelabuhan internasional yang mengintegrasikan perancangan pelabuhan internasional itu sesuai dengan jalur ekspor ikan ke seluruh dunia. Nah, ini merupakan kesempatan yang baik sekali yang kita harus tangkap. Jadi kita harus tangkap, dan keberadaan Politeknik Kelautan dan Perikanan di Sorong ini harus menjadi milestone atau tonggak yang dapat mendorong penyediaan sumber daya manusia untuk menyokong Grand Design Rencana Pengembangan Ekonomi Provinsi Papua Barat yang bertumpu pada kelautan dan perikanan. Ada satu tantangan yang mungkin harus kita pikirkan adalah bahwa ketika kita berbicara tentang kawasan ekonomi khusus dan pemaksimalan ekonomi kelautan dan perikanan, maka bukan semata-mata nilai ekonomi secara finansial, tetapi ada aspek perlindungan lingkungan yang tentunya harus juga kita pegang dan kita jaga. Mengingat fakta-fakta yang harus kita tahu bahwa kekayaan laut terbesar di dunia itu ada di Indonesia dan adanya di Provinsi Papua Barat, di mana Politeknik Kelautan dan Perikanan ini berada atau terletak. Kita berbicara tentang garis pantai, salah satu garis pantai terpanjang yang ada di Indonesia, adanya di Provinsi Papua Barat. Dia mulai tarik dari Nabire ujung, Wondama, tarik turun lewat atas pesisir utara sampai ke barat daya, turun sampai ke selatan, di Kaimana sampai ujung berbatasan dengan Timika. Jadi garis laut terpanjang, belum ditambah dengan garis-garis pantai dari Kepulauan Raja Ampat dan pulau-pulau kecil di tepian laut Sorong. Kita berbicara tentang cadangan mangrove
terbesar yang ada di dunia. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tidak menyadari bahwa 50% dari cadangan mangrove terbesar di dunia itu adanya di Provinsi Papua Barat. Di dunia, ini bukan hanya nasional, tetapi di dunia. Ada di Provinsi Papua Barat. Sehingga ketika dikeluarkannya Pergub tentang konservasi, maka Pergub tentang konservasi ini bukan hanya tentang 70% perlindungan wilayah darat, tetapi juga bagaimana kita melindungi wilayah laut. Artinya tantangan besar untuk institusi-institusi pendidikan seperti UNIPA, termasuk di dalamnya Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, adalah bagaimana menciptakan inovator-inovator yang dapat memaksimalkan potensi ekonomi berdasarkan grand design kawasan ekonomi khusus tersebut, berkaitan dengan juga perlindungan lingkungan agar alam bumi cendrawasih kita ini dapat terjaga walaupun pemaksimalan ekonominya tetap berjalan. Sehingga untuk mencapai hal tersebut diperlukan restrukturisasi dan koevolusi, mungkin bahasanya adalah koevolusi teknologi lingkungan yang memadai dan tepat sasaran di Politeknik Kelautan dan Perikanan sendiri untuk mencapai hal tersebut. Saya memberikan tantangan khususnya kepada Ibu Direktur. Saya tidak tahu Ibu Direktur sudah berapa lama di Politeknik Sorong, Ibu boleh tahu? Sudah lama, sejak berdirinya. Wow, puji Tuhan ya, sejak berdiri. Jadi kalau kita sudah bisa bilang, Ibu sudah menjadi orang Sorong ya. Sebenarnya sudah menjadi, sudah menjadi orang Sorong dan orang Papua ya. Jadi mungkin tantangan, tantangan buat kita semua, dan memang akhirnya menjadi tantangan buat saya karena sejak penunjukan saya sebagai staf khusus, salah satu misi yang saya emban adalah pengembangan sumber daya manusia Papua dan Indonesia dengan narasi bagaimana kita membangun Indonesia dari tanah Papua. Artinya institusi-institusi pendidikan seperti Politeknik Sorong ini akan menjadi acuan yang dapat dilihat sebagai referensi, bukan hanya permainannya di tanah Papua, tetapi harus nasional. Harus nasional. Dan memang saya akui saya belum banyak berkoordinasi terhadap institusi-institusi pendidikan berbasis kementerian dan lembaga. Selama ini saya memiliki hubungan yang akrab dan dekat sekali dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Makanya ketika Mas Nadiem 3 minggu yang lalu turun ke Sorong, dia ajak, ayo Bil, turun bareng Bil, begitu ya. Akhirnya saya turun dan temani beliau, kita berkeliling. Dan kita meresmikan Politeknik Pelayaran yang ada di Aimas. Tetapi kita belum sempat singgah dan berbelok ke Politeknik KP Sorong yang memang karena mungkin berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tetapi tantangan buat Ibu Direktur, buat kita semua, buat saya juga adalah bagaimana menjadikan institusi pendidikan ini menjadi acuan bukan hanya di level provinsi tetapi nasional. Secara nasional dia bisa menjadi acuan bersama. Saya terbuka untuk mendengar mungkin tantangan, hambatan, rintangan, apapun yang dialami, dan apabila komunikasi secara vertikal dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong kepada kementerian dan lembaga terkait memang terhambat, maka izinkan saya juga bisa menjadi penjembatan komunikasi tersebut kepada dirjen yang terkait, dan apabila memang ada interface antara Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong dengan Kemendikbud, misalnya, maka saya juga bisa disampaikan untuk menjadi penjembatan komunikasi tersebut. Di akhir dari sambutan saya ini, saya berharap ketika ada program-program yang bisa kita kolaborasi bersama besok, saya terbuka untuk itu, dan saya berharap kita bisa memiliki grand design secara internal untuk menyokong grand design pembangunan ekonomi kawasan ekonomi khusus berbasis kemaritiman yang akan terhubung dengan jejaring pasar internasional seperti yang telah saya sampaikan tadi. Saya pikir itu saja yang saya boleh sampaikan. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih yang mendalam dari lubuk hati saya yang paling dalam kepada seluruh sivitas akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong yang telah menjadi bagian daripada ekosistem pahlawan-pahlawan pencipta sumber daya manusia yang membangun tanah Papua, dan semoga kita bisa memegang teguh narasi ikut membangun Indonesia dari tanah Papua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Direktur untuk dapat dilanjutkan acara Decade of Innovations Lokakarya Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong ini. Dan harapan saya semoga acara ini dapat berlangsung dengan lancar, dan saya tunggu masukan-masukan terbaiknya untuk perbaikan kebijakan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, khususnya berbasis pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Billy Mambrasar atas sambutannya dan pembukaan acara ini secara resmi.
Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, demikianlah seluruh rangkaian acara opening ceremony karya inovasi One Lecturer, One Innovation. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Akhir kata, atas nama Sivitas Akademika menghaturkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Billy Mambrasar. Semoga Bapak dan keluarga selalu diberi kesehatan dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam semangat. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Billy. Terima kasih Pak Kadarusman. Sudah berkenan hadir. Kita akan ngopi bareng nanti pada saat Bapak ada waktu senggang untuk meninggahi Sorong begitu, dan kita bisa ngopi di kampus kita di dekat pantai. Siap, ya saya akan segera, ya kalau memang pandemik sudah selesai, ada beberapa program yang kita harus bicarakan bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama Ibu Direktur dan Pak Kadarusman. Saat ini saya sedang menggerakkan, saat ini saya sedang menggerakkan program petani milenial Agriculture Project bersama dengan Kementerian Pertanian, di mana targetnya kita adalah menciptakan 100.000 petani milenial. Dan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat kita target 20.000. Jadi 10.000 di Papua, 10.000 di Papua Barat. Dan memang definisi petani milenial ini itu juga termasuk dalamnya sebenarnya sektor perikanan ada juga Ibu. Sektor perikanan ada juga di dalam situ. Ya, jadi makanya saya sendiri karena baru-baru belajar Ibu. Jadi saya belum tahu ini nanti perikanan dia connect ke pertanian, karena ini kan perikanan bukan perikanan berbasis industri lokal ya, maksudnya industri rumah tangga atau industri bukan rumah tangga, tetapi bukan bahasanya bukan tangkap yang alami dari laut, tetapi dia dikultivasi begitu. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa melihat kerjasama dan kolaborasi di sini. Saya berharap mungkin ada waktu-waktu terdekat saya bisa turun ke Sorong dan nanti saya akan minta waktu untuk kita bisa diskusi ngopi dan kita lihat bagaimana kita bisa kolaborasi di sini gitu. Siap. Iya. Kita berharap restrukturisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, kita berharap restrukturisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa cepat selesai ya Ibu Endang, Pak Kadarusman, karena ini juga saya harus tahu. Saya harus berdiskusi dengan dirjen siapa begitu. Kalau kemarin kan saya kenal dirjen-dirjen dan eselon-eselon 1 kan beberapa sudah ada kolaborasi. Nah, begitu ada kejadian yang kemarin ada restrukturisasi, maka saya juga bingung ini saya harus berkolaborasi dan berkoordinasi kemana gitu. Jadi kita bersabar dan semoga arahannya bisa intinya kita bisa bikin banyak hal sama-sama Ibu ke depannya. Seperti itu. Ya. Iya, terima kasih. Saya izin pamit dulu ya karena ada sedikit. Oh, bagaimana? Boleh sebelum pamit. Iya, baik. Apa Ibu boleh sedikit informasi. Sedikit informasi untuk Pak Billy, hal penting tentang challenge kami untuk pengembangan SDM Papua. Dan ini rupanya kita tuh sebenarnya sudah di-challenge sejak berdirinya Politeknik KP Sorong ini, yang dulunya namanya Absor, Pak Billy. Kalau Absor pasti Pak Billy kenal ya, sekarang sudah menjadi Politeknik KP Sorong. Memang challenge kami adalah bagaimana pengembangan SDM Papua. Dan sampai saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah dengan kebijaksanaannya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada putra-putri Papua untuk belajar dan menjadi lulusan yang kompeten di kampus kami. Misalnya, Kementerian memberikan peluang anak pelaku utama perikanan untuk berbeasiswa kuliah di kami. Kemudian saat ini lebih fokus lagi Papen Taru, ya, jadi penerimaan taruna baru saat ini untuk Politeknik KP Sorong diberikan rayon, Pak Billy. Rayonnya adalah Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara. Walaupun pada kenyataannya ada beberapa dari daerah yang masuk. Artinya kami sudah semakin fokus bahwa Politeknik ini memang sangat konsen untuk memberikan kesempatan kepada putra-putri Papua untuk lebih kompeten di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini sangat penting sekali, harus kami sampaikan ya. Saat ini kalau saya boleh diberikan penerimaan taruna baru. Kalau saya boleh diberikan pengetahuan sedikit, Ibu, pengelolaan anggarannya seperti apa ya dari kalau untuk Politeknik Kelautan dan Perikanan ini?
Dari kementerian kah paling banyak? Anggaran operasionalnya? Iya, anggaran kami full dari Kementerian Kelautan Perikanan. Ya. Baik. Jadi berasal dari DIPA Kelautan Perikanan. Ya. Dan kalau boleh tahu komposisi lulusan yang diserap di Dinas Kelautan dan Perikanan berapa persen dan berapa yang harus terjun ke dunia tenaga kerja sendiri dan survive sendiri? Kalau dalam persentase kira-kira. Oh baik. Secara detail akan dibuatkan secara tertulis. Dengan cepat akan langsung disampaikan ke Pak Billy ya sebagai laporan Bapak juga ke forum ya. Tetapi sebagai gambaran memang lulusan kami ada 3 lulusan yaitu ahli madya perikanan di bidang teknik penangkapan ikan, kemudian mesin perikanan dan teknik budidaya perikanan yang selama ini sebagian ada sebagai PNS yang ditarik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian juga berwirausaha, kemudian juga yang TPI lebih banyak bekerja di kapal-kapal perikanan. Baik. Saat ini sejak tahun 2018 memang berdasarkan pedoman yang kami terima dari Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, di samping lulus kompeten sebagai ahli madya perikanan, anak-anak juga dipersiapkan menjadi wirausahawan. Demikian Pak Billy. Kalau saya boleh tahu untuk program kewirausahaan sendiri, itu ada apa tidak? Ada Pak, ada. Boleh dijelaskan Sejak tahun Ibu? 2000, iya. Jadi kewirausahaan ini sangat-sangat ada Pak. Jadi sudah masuk di kurikulum 2019 ya, bahwa anak-anak sejak awal di semester 1 sudah diperkenalkan proses pembelajaran yang bersifat kewirausahaan. Kalau boleh saya share screen ya, supaya bisa diketahui oleh Pak Billy, boleh nih Pak Kadar, supaya sekalian. Boleh Ibu, boleh. Ya, silakan Bu. Ya. Mohon maaf ini karena belum saya siapkan, jadi saya cari dulu di file saya ya. Mohon maaf Pak Billy. Boleh, tidak apa-apa Ibu, saya sabar menunggu karena interest saya, ya interest saya adalah satu, saya pengen melihat komposisi yang terserap langsung di sektor pekerjaan dan tidak terserap berapa. Sehingga ada urgensi yang bisa saya bangun bahwa kita harus mengembangkan proses atau inkubasi kewirausahaan itu lebih masif lagi untuk meningkatkan, mengurangi angka pengangguran dengan cara mungkin ada, kalau memang sudah ada yang dilaksanakan, apakah kemudian kita harus eskalasi lagi, seperti itu, eskalasi lagi. Dan itu saya butuh informasi yang banyak supaya kalau kita berdiskusi, karena memang arahan kerja saya juga adalah dalam bidang inovasi, sebenarnya inovasi dan entrepreneurship. Baik. Gitu. Saya akan share screen agar bisa diketahui bersama. Ini adalah program yang bisa kami sajikan kepada staf ahli Presiden Republik Indonesia ya, bahwa di kurikulum kami ya sedang berlangsung proses kewirausahaan, yaitu taruna mendapatkan pembelajaran kewirausahaan sejak tingkat 1 ya. Kebetulan saya pun salah satu dosen pengampunya. Ada juga mantan direktur Pak Mufizar ya, yang saya hormati, juga beliau sebagai dosen kewirausahaan dibantu dengan teman-teman. Mohon izin ya Pak Billy, akhirnya saya harus mensosialisasikan ini kembali ya, walaupun sudah pernah saya sosialisasi ke para dosen. Jadi sesuai dengan keputusan Kepala Badan, Pak, kami itu dipandu dengan keputusan Kepala Badan nomor 118 ya, KPRSDM tahun 2018 yang sudah diperbarui menjadi keputusan Kepala Badan nomor 95 tahun 2020. Bahwa kami adalah pendidikan vokasional
vocational education ya, dengan pembelajaran terpadu. Antara lain adalah untuk menciptakan taruna-taruni lulusan ahli madya perikanan yang sukses dan mampu berwirausaha. Prosesnya adalah seperti ini. Kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa saat ini Indonesia dan perikanan begitu melimpah ya, dan belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, pembelajaran ini sifatnya adalah yang pertama bisa dilakukan dengan coaching, kemudian praktek, kunjungan lokasi usaha, seminar, ekstrakurikuler, dan pembelajaran di dalam kelas. Jadi sangat nyata sekali Pak Billy bahwa di kurikulum kami itu pembelajaran wirausaha dan upaya menciptakan lulusan wirausahawan itu sangat nyata. Ini adalah prosesnya Pak Billy. Kami sudah melakukannya dalam dua tahun ini ya, yaitu yang pertama penumbuhan jiwa wirausaha, kemudian penciptaan ide usaha kreatif berbasis kelautan dan perikanan sesuai dengan tusi kami. Kemudian setelah itu anak-anak diharapkan dipandu untuk bisa membuat proposal. Kemudian setelah itu evaluasi proposal bisnis ya, pengembangan bisnis pemula sampai kepada peningkatan skala bisnis, Pak. Jadi di BRSDM ini memang ada tersedia dana, tapi mohon maaf, memang tidak besar, Pak. Dananya masih cukup saja ya kalau kami sampaikan sampai kepada peningkatan skala bisnis. Kami setiap tahun juga melakukan salah satu kegiatan yaitu Gebyar Kewirausahaan. Yang terakhir tahun 2020 kami lakukan di Sekolah Tinggi Perikanan ya, dulu namanya STP, sekarang menjadi Politeknik AUP ya. Jadi ahli usaha perikanan ya di Jakarta. Ya, dan kami pun di Sorong sudah beberapa kali ya, 3 kali melaksanakan Gebyar Kewirausahaan yang juga melibatkan perguruan tinggi yang ada di dekat-dekat ya, seperti San Paul, kemudian perguruan tinggi yang lain, UKIP ya, untuk kita bisa memicu ya, memantik mahasiswa dan taruna-taruna kami mempunyai jiwa-jiwa kewirausahaan. Nah, ini yang kami lakukan, Pak. Jadi ada seleksi penilaian, ya, kemudian pembentukan kelompok, ya, kemudian penilaian, akhirnya nanti terbentuk kelompok-kelompok wirausahawan, wirausahawati, yaitu lulusan-lulusan yang mempunyai jiwa-jiwa entrepreneur atau jiwa-jiwa kewirausahaan yang saat ini sesungguhnya sudah ada dan perlu juga bisa dikembangkan. Alumni kami, ya, alumnus kami, ada yang beberapa sudah mempunyai ide-ide yang bisa kita kembangkan. Nantinya kalau Bapak membutuhkan data lebih detail, akan kami sajikan secara tertulis dan akan dikirim. Ini enggak ya. Mungkin demikian Pak Billy. Sekedar penyampaian bahwa di kami ya Politeknik KP Sorong ini memang konsen untuk membimbing atau mendidik anak-anak untuk lulus menjadi tenaga yang kompeten ya di bidangnya sesuai dengan program studinya dan juga kompeten untuk dia bisa berwirausaha. Terima kasih. Oke, Bu, terima kasih. Saya tertarik untuk melihat apa ada pusat inkubasi bisnis atau tidak. Secara fisik di situ mungkin itu bisa bisa menjadi area yang kita pikirkan bersama begitu. Iya, aduh terima kasih sekali Pak Billy. Tahun ini sedang kita bentuk unit kewirausahaan Pak. Saat ini kita sih rencana mau membuat Honai Adem yang akan menyajikan beberapa produk ya. Jadi kita akan melakukan reseller, tetapi Pak Billy, ada satu permasalahan yang sebenarnya butuhkan sharing dan solusi dari Bapak.
saat ini sesungguhnya unggulan dari Politeknik KP Sorong di program studi TPI, ya, teknik penangkapan ikan dan mesin perikanan adalah produksi tuna. Saat ini kami membutuhkan kapal-kapal kecil di bawah 100 GT, ya. Kalau bisa 20 GT, 30 GT, ya, 12 GT, 15 GT untuk anak-anak bisa melakukan penangkapan tuna, dan ketika itu ada, maka akan sangat nampak sekali bahwa Politeknik KP Sorong ini bisa menjadi center of excellence bagi masyarakat untuk belajar bagaimana produk dari kelautan dan perikanan, ya, yang kita tahu bahwa di Papua Barat perairannya sangat luar biasa menyediakan tuna. Ya. Kami juga mempunyai satu sarana prasarana, ya, Sapras untuk teknik budidaya ya, budidaya perikanan, ya. Itu TBP ini sudah mempunyai satu lahan pembelajaran, Pak Billy, yaitu berupa tambak kosmetik. Tetapi saat ini pun tidak cukup kalau menurut kami, ya, kalau bisa nanti bisa ditambah. Kemudian kami pun ingin mempunyai salah satu instalasi misalnya untuk bioflok, ya, kemudian instalasi untuk intensifikasi kalau di sini nila, tapi ada juga yang ingin mujair dan sebagainya. Ya, ini adalah salah satu yang harus kita up, ya. Kemudian kita juga saat ini Pak Billy tidak punya dermaga. Kalau sudah ada dermaga maka harus dilengkapi dengan ice making. Kalau sudah ada dermaga berarti harus dilengkapi dengan slipway untuk bengkel pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin kapal, ya, di bawah 100 GT, ya. Jadi saat ini memang Politeknik KP Sorong masih membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup besar, Pak Billy. Kalau ini kami diharapkan untuk bisa berinovasi dengan baik, mudah-mudahan sarananya sudah lengkap, maka inovasi itu akan muncul dengan sendirinya. Iya, makanya mungkin kalau saya sarankan, Ibu tolong bantu saya bangun konsep bahwa kita akan mempropos untuk pembangunan sebuah pusat inkubasi. Jadi kemarin saya di Aceh, saya berhasil di Universitas Tuku Umar bekerja sama dengan kampus lokal di sana membangun inkubasi bisnis berbasis pertanian. Apa itu? Itu sebuah ruangan yang terdiri dari beberapa ruangan, sebuah gedung yang terdiri dari beberapa ruangan yang berisi fasilitas inkubasi anak-anaknya untuk langsung belajar membuat produk atau berbisnis. Nah, coba kalau kita develop konsep itu bersama, sama-sama mungkin akan lebih baik gitu. Karena urgensinya ada, urgensi satu yang tidak terserap di sektor pekerjaan formal itu berapa, supaya saya bisa jadikan itu dasar saya untuk melobi ke kementerian. Oh, baik. Baik Ristek, KKP maupun mungkin Kemendikbud atau juga KOPUKM. Lalu kita melihat kenapa harus di Sorong, kenapa harus di sana, kenapa harus perikanan, ya kan, dan kelautan. Semua urgensi kenapa-kenapanya itu kita jadikan proposal untuk secara fisik inkubasi. Nah, ini baru diskusi awal, Bu. Kebetulan saya sudah ditunggu nih, ajudan saya udah, ayo cepat bergerak katanya. Karena saya harus tes swab, ya, karena besok saya berangkat ke Turki. Ya. Besok saya akan berangkat ke Turki untuk jadi pembicara di acara konferensi pendidikan internasional di Turki. Jadi saya berharap ini diskusi awal untuk kita tektokan terus, baik secara WhatsApp maupun online, sampai nanti kita ketemu secara fisik juga untuk berbicara bagaimana baiknya. Terima kasih, akan dipersiapkan semua saran dari Pak Billy, ya, dan teman-teman sudah mendengar semuanya, ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi apa yang diharapkan, ya, inkubasi kewirausahaan yang ada di kampus kami bisa segera terwujud, ya. Baik, terima kasih Ibu, ya. Ya, Ibu Bapak Billy, sukses selalu dan selamat jalan untuk melaksanakan tugas negara. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mari kita ucapkan terima kasih bersama kepada Pak Billy, ya. Kelihatannya sudah live, ya. Oke, ya, terima kasih Pak Billy-nya sudah live, ya. Dan ini adalah salah satu kesempatan kita untuk bisa merencanakan dengan baik apa-apa yang akan kita garap bersama. Tetapi jangan lupa, semua harus terkoneksi dengan
pimpinan kita di atas ya, jangan sampai kita salah kembali. Ya. Terima kasih ya Pak Kadarusman untuk inisiasi pada hari ini ya, Wadir 1, 2, 3 dan Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan, sukses untuk kita semua. Pak PPK, ayo jangan lemes Pak. Ayo semuanya semangat dan kita sudah ada wadahnya. Baik, terima kasih Ibu Direktur. Ibu, suara Ibu hilang-hilang jadi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, khususnya teman-teman dosen, demikianlah tadi seluruh rangkaian acara dan interaksi kita dengan Bapak Billy Mambrasar. Ada banyak hal positif, yang dapat kita kerjakan dan kita punya peluang yang besar untuk kita bisa bekerja, berkoneksi dengan beberapa lembaga lewat program bersama. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, semoga kita masih stay di Zoom, masih ada satu sesi 15 menit untuk pemaparan terkait dengan lokakarya kita. Setelah itu kita rehat, minum kopi, semuanya di belakang kantor, di belakang gedung Fakobun. Mohon bersabar, 10-15 menit ke depan, pemaparan teknis terkait dengan lokakarya kita akan disampaikan oleh saudara kita Pak Bagas. Disilakan Pak Bagas. Terima kasih Pak Kadar atas kesempatannya. Baik, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenankan saya di sini untuk sedikit sharing, sedikit berbagi tentang informasi kegiatan lokakarya yang akan kita lakukan bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian, telah kita ketahui bersama bahwa memang tingkat inovasi untuk Indonesia secara internasional masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara lain. Seperti misal laporan dari Global Index Innovation tahun 2020 menyebutkan Indonesia berada pada posisi 85 dari 131 negara. Kemudian laporan lain yaitu dari World Economic Forum dari laporannya tahun 2017 sampai 2018 menyebutkan bahwa Indonesia juga masih berada di posisi 36 dari 137 negara di dunia. Kemudian fakta lain menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan inovasi di Indonesia. Dalam hal ini, Ristekbrin mencatatkan pada tahun 2020 ada sekitar 94% data inovasi yang masuk ke Ristekbrin itu adalah berasal dari perguruan tinggi, dan hal ini menunjukkan bahwa peran perguruan tinggi terhadap perkembangan inovasi sangat-sangat penting. Kemudian ini adalah data inovasi dari kementerian kita, dari KKP, di mana untuk saya ambil salah satu contoh untuk paten dari tahun 2005 sampai 2018 itu ternyata hanya sekitar 125 paten yang telah didaftarkan. Dan dari sebanyak itu hanya 51 yang sudah tersertifikasi. Artinya di Kementerian KKP pun inovasi masih perlu untuk terus ditingkatkan. Kemudian ini sedikit data yang tadi sudah disinggung oleh Pak Kadarusman bahwa untuk wilayah Provinsi Papua Barat maupun Sorong terlebih itu tingkat indeks inovasi daya saing antar daerahnya itu masih tergolong rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Kemudian ini adalah current state innovation di Politeknik KP Sorong, yang mana untuk saat ini, sampai saat ini, baru sekitar 5 produk inovasi yang sudah berhasil tersertifikasi. Di mana untuk 5 produk ini, 2 adalah berbentuk paten dan 3 berbentuk copyright atau hak cipta. Sehingga dalam hal ini memang Decade of Innovation akan kita jadikan sebuah momen untuk bisa meningkatkan produk inovasi di Politeknik KP Sorong. Kita target 1 tahun minimal 3 produk inovasi, atau 1 prodi minimal 1 produk inovasi, 1 prodi. Sehingga dalam hal ini kita memiliki tujuan, yaitu kegiatan lokakarya ini dilaksanakan untuk bisa membangun kultur inovasi, serta kolaborasi industri. Kemudian yang kedua tentunya kita berusaha untuk bisa menghasilkan produk inovasi tiap tahun rutin dalam 1 dekade ini. Kemudian tidak lupa juga kita ingin mempercepat rekognisi
kampus inovasi menjadi kampus unggul untuk Politeknik KP Sorong ini. Luaran ada 3 bentuk luaran utama yang kita harapkan dari kegiatan ini. Yang pertama adalah prototype tentunya, yang kedua HKI, kekayaan intelektual, dan yang ketiga adalah komersialisasi produk sebagai tahap hilirisasi dari produk yang kita hasilkan. Ini adalah beberapa ruang lingkup atau aturan dalam kegiatan lokakarya ini. Yang pertama, diantaranya tim pengusul nantinya terdiri dari seorang dosen berdasarkan kelompok keilmuan dan juga kepakarannya, kemudian juga dibantu oleh tenaga kependidikan, dan wajib juga kita nantinya mengajak 3 orang taruna ataupun taruni, dan yang tidak kalah penting juga kita diharapkan mampu mengajak mitra konsorsium untuk bisa berkolaborasi dalam kegiatan yang kita lakukan. Topik yang diajukan adalah merupakan topik orisinal berdasarkan keilmuan masing-masing. Ini adalah beberapa contoh kelompok KKD ya di masing-masing prodi. Kalau ini untuk penangkapan ikan, ini untuk budidaya perikanan, dan ini untuk mekanisasi perikanan. Yang mana nantinya jika Bapak Ibu ingin lebih detail bisa mengunjungi langsung ke website kami di international.polikapsorong.ac.id untuk bagian event and news. Kemudian cakupan topik yang akan dilakukan dalam kegiatan ini yaitu mencakup tentunya di wilayah kelautan dan perikanan, khususnya menyangkut teknologi, sosial maupun ekonomi. Kemudian hal penting yang perlu juga ditekankan di sini adalah pentingnya Bapak Ibu sekalian nantinya untuk bisa memverifikasi apakah rencana produk inovasi yang akan Bapak Ibu dosen sekalian hasilkan sudah pernah atau sudah tercatat belum di kekayaan intelektual, baik itu untuk di Indonesia, di Asia maupun di dunia. Nantinya Bapak Ibu bisa mengecek lewat website masing-masing. Kalau untuk Indonesia bisa dicek di pdki.indonesia.dkip.co.id, untuk regional ASEAN nanti mungkin bisa mengecek di www.aseandesignview.org, dan untuk dunia kita bisa masuk ke WIPO untuk bisa mengecek apakah produk kita ini sudah pernah ada atau belum. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya multi manfaat kemitraan, yang mana tentunya yang pertama adalah sharing resources ya, di mana misal kita menyediakan sumber daya manusia, sedangkan nanti mitra kita mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai. Yang kedua adalah team working, dan yang ketiga tentunya adalah multi manfaat dari kemitraan ini adalah terkait dengan pendanaan, karena kita ketahui bahwa memang untuk pendanaan sendiri kan kita masih cukup terbatas, sehingga kalau kita mampu memiliki mitra yang bersedia untuk bisa mendukung pendanaan ini akan sangat baik tentunya untuk kegiatan inovasi yang kita lakukan. Kemudian di sini saya ingin menekankan juga terkait dengan level produk yang ingin kita hasilkan, di mana tentunya cakupan manfaat produk inovasi yang dihasilkan oleh kita kalangan dosen di perguruan tinggi itu harusnya sesuai dengan level SDM yang kita miliki. Di sini saya berikan contoh mudahnya mungkin untuk satu produk yang sama, yaitu misal sepeda listrik, itu kajian inovasinya akan berbeda antara anak SMA dan perguruan tinggi. Ketika tingkat SMA mungkin tingkat inovasinya hanya sekedar merakit. Namun ketika kita sudah di perguruan tinggi maka itu sudah beda topik lagi. Kalau kita lebih ke desain dan modifikasi sehingga sepeda listrik yang dihasilkan mampu memiliki performa yang lebih baik. Itu contohnya seperti itu. Kemudian di sini adalah sedikit contoh inovasi sederhana, yaitu adalah sebuah laci portable yang sudah dikomersialisasikan secara luas oleh perusahaan. Maksudnya apa? Saya sajikan ini. Di sini saya ingin menekankan juga bahwa untuk tahun awal kegiatan lokakarya ini saya mungkin diibaratkan Bapak Ibu sekalian tidak perlu untuk membuat sebuah komputer secara utuh. Tidak perlu. Mungkin untuk tahun pertama ini kita bisa mulai awal kegiatan inovasi kita dengan menghasilkan mungkin bagian mouse-nya dulu. Nanti untuk tahun selanjutnya kita bagian keyboard dan lain-lain. Sampai pada akhirnya nanti setelah beberapa tahun akhirnya kita dapat membuat komputer secara utuh. Karena memang di sini diharapkan untuk tahun pertama ini kita berusaha melakukan kegiatan yang mampu kita hasilkan produknya selama 1 tahun ini. Kemudian untuk waktu pelaksanaan secara ideal kegiatan ini akan dilakukan setiap tahun sekali,
di mana untuk call for proposal itu idealnya setiap bulan Desember, kemudian untuk pencairan dana Januari, dan pelaksanaan kegiatan yaitu antara Februari sampai Desember. Kemudian ini adalah struktur proposal yang nantinya akan kita buat bersama-sama untuk Bapak Ibu sekalian. Kita tidak perlu membuat banyak-banyak, kita hanya butuh 4-5 halaman saja sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Nanti untuk detailnya bisa dicek juga di website kami di international.polikepesorong.ac.id untuk bagian event and news. Di situ sudah bisa dicek. Kemudian ini adalah contoh dari bisnis model kanvas. Apa itu bisnis model kanvas? Mungkin sederhananya saya bisa jelaskan bahwa ini adalah rancangan sederhana terkait dengan nantinya komersialisasi dari produk inovasi yang Bapak Ibu dosen sekalian hasilkan. Di mana di sini nantinya mencangkup ada kita mau menyasar segmen pelanggan mana, kemudian menggunakan media apa untuk menyampaikan produk kita ke mereka, kita mendapat dana dari mana, kemudian biaya yang digunakan itu apa saja, nantinya kita tuliskan secara detail di BMC ini, Business Model Canvas. Untuk contohnya adalah seperti yang bisa dilihat. Kemudian ini adalah contoh hasil inputan produk inovasi yang sudah ada di website kami. Kurang lebih saat ini baru ada 5 yang sudah mendapatkan sertifikat, baik itu paten maupun copyright atau hak cipta. Dan kemudian ini adalah salah satu contoh nantinya kalau Bapak Ibu membuka website kami, nantinya data dari produk inovasi yang dihasilkan oleh Bapak Ibu sekalian tampilannya adalah seperti ini. Di sini memuat desain produk, kemudian biaya yang digunakan, kemudian tipe IPR-nya itu apa, lengkap, ada co-inventor, inventor, sampai dengan evaluasinya juga ada di website kami. Nanti bisa Bapak Ibu lihat sekalian. Kemudian untuk mekanisme review secara umum seperti bisa dilihat di slide, di mana metode penelaahan adalah peer review maupun seminar. Kemudian untuk monitoring ya, normal seperti kegiatan lain akan dilakukan 3 kali, yaitu di awal, pertengahan, dan akhir. Dan untuk metode evaluasi di sini ada beberapa komponen utama seperti misal nanti penilaian terhadap laporan akhir, kemudian kita juga akan melakukan penilaian secara survei dan juga melakukan ekspos beberapa produk dengan menggunakan pendekatan CIPP, yaitu dengan memperhatikan konteks, input, proses maupun produk yang dihasilkan. Ini adalah elemen evaluasinya. Dan kemudian untuk dalam hal ini kami kemudian juga akan membantu Bapak Ibu sekalian nantinya dalam melakukan pengurusan haki, baik itu menelaah kesesuaian produk, kemudian kita bantu juga nanti untuk mengusulkan haki kepada BRSDM, kami akan bantu untuk pengurusan haki. Kemudian terkait produksi dan penjualan produk juga kami akan bantu, khususnya untuk menawarkan purwarupa produk, kemudian untuk kita lakukan bersama identifikasi dan analisis pangsa pasar, serta nantinya negosiasi dan benefit sharing dengan perusahaan yang ingin menjadi mitra kita terkait dengan komersialisasi. Kemudian tidak lupa juga di akhir kegiatan ini, kegiatan Lokakarya juga akan ada yang namanya penghargaan atau award. Baik itu nantinya berupa sertifikat, peningkatan kapasitas, kesempatan studi banding, diseminasi publik, maupun nantinya tim inovator itu akan dijadikan sebagai Innovation of the Year, akan dijadikan sebagai ikon inovasi selama 1 tahun tersebut. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Bagas. Pada kesempatan ini sebelum kita ke belakang dari kantor Kuniran, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin share, izinkan saya untuk share cuma satu slide saja, bahwa Bapak dan Ibu tentunya bertanya-tanya, apa beda antara inovasi dan research? Memang berbeda dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau bisa jangan dicampur aduk. Jadi pekerjaan Pak Ismail dengan pekerjaan kami di sini di Kuniran memang beda. Apa itu filosofinya? Karena kita akademisi, research menggunakan uang untuk
mengadvancing knowledge, ilmu pengetahuan. Itu research. Nah, tanpa ini peradaban manusia juga bisa tidak maju. Tetapi innovation, Bapak dan Ibu, menggunakan knowledge, hasil penelitian dan sebagainya itu untuk menghasilkan uang, untuk menghasilkan benefit. Jadi filosofi ini harus kita pahami bersama bahwa kalau mau penelitian dan arahnya ke innovation nanti boleh. Artinya desainnya jangka panjang, gitu. Desain jangka panjang. Tetapi beda research, aktivitas research, beda innovation. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kami di Kuniran membantu menghandle terkait dengan innovation ini. Itu adalah hasil-hasil pengkajian Bapak dan Ibu, advancing knowledge pengetahuan supaya bisa menjadi benefit. Itu role kami. Nah, yang kedua adalah bagaimana flowchart dari kegiatan lokakarya kita ini sebelum saya tutup. Yang pertama adalah perlu kita pegang adalah inovasi ini per orang, Bapak dan Ibu. Inovasi ini per orang. Kita kroyak sama-sama, kita saling membantu. Bapak Ibu tenang saja, kita saling membantu. Yang kedua adalah nanti di level prodi untuk pendanaan tahun ini kita bisa usulkan 1-2 proposal per prodi, tergantung dengan budgetnya. Setelah itu, jika sudah ada yang fix, yang menentukan 1-2 proposal ini adalah komunitas teman-teman di subrumpun ilmu kekaprodian. Gitu. Nah, lalu direview oleh orang yang betul-betul memang punya paten di bidang itu. Kuniran akan mencari orang itu supaya ada improvisasi, ada improvement, supaya lebih bagus lagi gitu. Kemudian turunlah pendanaan. Jadi tahun ini kita akan mengusulkan per prodi 1-2 proposal. Kemudian proposal lain itu akan kita susun menunggu jadwal tahun-tahun yang akan datang. Tapi sudah ada yang menunggu dan kita memang prioritaskan pendekatan kita adalah penyemangat kita adalah kita juga menggaungkan namanya kerjasama dalam bentuk konsorsium untuk menghasilkan inovasi ini. Itu nilainya bagus dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya membuka 1-2 orang saja, maaf, lalu kita ambil kopi kita di belakang. Bapak dan Ibu yang mau komentar, monggo, disilakan. Baik, Pak Kadar, boleh komentar atau ada yang lain tadi, Pak? Silakan Pak. Iya, komentator Pak, pertama. Saya tidak komentar dengan inovasinya, Pak. Saya tadi komentar dengan presentasinya Pak Bagas, Pak. Karena di presentasi terakhir itu ada reward dan lain-lain, Pak. Itu terkait nanti dengan anggaran, Pak. Nanti dimohon, Pak, itu bisa dimasukkan ke program, Pak, supaya nanti ada keberlanjutan anggaran, Pak. Jangan sampai ketika program itu Bapak telurkan, di anggaran tidak ada cantolannya, Pak. Itu aja, Pak, dari kami, Pak. Ya, Pak. Kami akan adaptasi. Memang tahun ini belum ada, tetapi saya kira ada cara lah dan Bapak piawai untuk itu. Kemudian yang kedua, tahun depan kita pastikan ada itu untuk menyemangati teman-teman. Komunitas tidak bakalan bersemangat kalau tidak ada award dan reward. Award itu adalah penghargaan, reward itu adalah pemberian. Jadi kita harus bisa lakukan itu sebagaimana lembaga dan negara lain, bangsa lain melakukan itu supaya teman-teman bersemangat. Tahun ini saya yakin ada solusi lah begitu. Tetapi dengan cara ini pula teman-teman itu bersemangat dan semangat itu yang tidak bisa dibeli dengan uang, yang tidak bisa dihargai dengan uang. Semangat itu begitu. Dan itu kemana-mana manfaatnya, multi manfaatnya kemana-mana. Jadi kita tentunya Pak Poltak ya, Pak Poltak tolong kami dibantu begitu dan kita eksekusi, Pak. Thank you, Pak Poltak. Satu penanya lagi sebelum kita ambil kopi. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih. Saya hanya ingin melihat tadi tentang definisi inovasi dan riset tadi. Saya setuju itu, tapi saya ingin sedikit menambahkan garis miring lah gitu ya pada money itu ya, money itu. Jadi kalau dasarnya tunggal money itu terlalu mekanistik gitu ya, seolah kita sangat
menganut filosofi materialistik ya. Tapi kalau kita katakan itu benefit ya. Jadi benefit itu agak sedikit, di dalamnya ada masalah uang ya. Ada juga masalah idealisme di dalamnya, itu kemanfaatan buat orang banyak ya. Itu jadi saya kira itu mungkin yang perlu saya sarankan, jangan hanya money saja tertulis tunggal di situ, tapi mungkin atau mungkin diganti dengan benefit, mungkin dalam kurungnya money dan kesejahteraan atau apa gitu. Itu saran baik, saya. Pak. Ya, baik Pak, terima kasih banyak. Jadi saya sebenarnya mau menulis benefit juga, tetapi saya harus tampilkan dulu original teorinya begitu. supaya mana Pak Wadir 3, supaya Pak Wadir 3 ini lancar terus. Pokoknya kata itu men-trigger banyak orang itu. Nah, jadi betul Pak, kita sepakat Pak untuk kesejahteraan, benefit dan kesejahteraan. Jadi itulah keunggulan bahasa Indonesia. Keunggulan bahasa Indonesia itu luar biasa gitu. Jadi kalau di luar negeri memang money gitu, teorinya memang money, tetapi kita kan bisa translasikan ke dalam bahasa orang ketimuran begitu. Sepakat Pak? Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jadi kami undang semuanya, Bapak dan Ibu. Jadi Pak Ali silakan mulai turun dari lantai 2. Kemudian kita di bawah pohon besar ini, dan kopi sudah siap. Dan Pak Misbah sepertinya sudah di belakang lebih duluan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Silakan dibawa laptopnya, peralatannya. Kalau ada kabel celokan, silakan dibawa Pak. Silakan dibawa kabel celokan. Kami sediakan semuanya kecuali mungkin ada keperluan pribadi ya. Kami juga mengadakan juga kabel-kabel, tapi mungkin tidak cukup. Silakan kalau ada di ruangan, monggo. Mari Pak, sebelum dingin kopinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti menyusul.